Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing 1 Dr. Pujiati SPD MPD. Yang terhormat dosen pembimbing 2 Ibu Fani Rahmawati SPD MPD dan pembahas Bapak Dr. Andes I Komang Winata MSI. Baik, di sini saya ingin menyeminarkan proposal penelitian yang saya buat yang berjudul pengaruh metode pembelajaran sinkronus dan asinkronus terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa pendidikan IPS Universitas Lampung angkatan 2018. Pokok pembahasan bab 1 latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup. Bab 2 tinjauan pustaka, kerangka pikir, hipotesis. Bab 3 metodologi penelitian. Latar belakang. Kondisi dunia saat ini sedang mengalami wabah coronavirus disease 2019 atau yang biasa disebut COVID-19 yang menyebabkan kondisi yang tadinya normal mengalami perubahan. Perubahan kondisi dunia yang diakibatkan COVID-19 ini mengakibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat terhadap aktivitas baik aspek politik, sosial, budaya, ekonomi, dan juga tidak terkecuali aspek pendidikan. Perubahan yang terjadi pada aspek pendidikan ini tentunya membuat seluruh kegiatan atau aktivitas pendidikan menyesuaikan kondisi saat ini, di mana yang terjadi kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan secara bertatap muka di dalam ruang secara langsung, namun dengan adanya COVID-19 mengharuskan dilakukannya pembelajaran jarak jauh untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19. Pemerintah menerapkan pembelajaran jarak jauh sehingga membuat tenaga pendidik harus mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Rumusan masalah. 1. Apakah metode pembelajaran sinkronus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa pendidikan IPS Universitas Lampung? 2. Apakah metode pembelajaran asinkronus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa pendidikan IPS Universitas Lampung? Dan yang ketiga, apakah metode pembelajaran sinkronus dan asinkronus memiliki pengaruh yang simultan terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa pendidikan IPS Universitas Lampung? Kemudian ruang lingkup penelitian. Yang pertama ada objek penelitian. Objek penelitiannya yaitu metode pembelajaran sinkronus sebagai X1, metode pembelajaran asinkronus sebagai X2, dan efektivitas pembelajaran sebagai Y. Kemudian subjek penelitian yaitu mahasiswa jurusan pendidikan IPS FKIP Universitas Lampung angkatan 2018. Tempat penelitian jurusan pendidikan IPS FKIP Universitas Lampung. Waktu penelitian 2021-2022. Ilmu penelitian, ilmu pendidikan dengan ruang lingkup pendidikan ekonomi. Tinjauan pustaka. Yang pertama, efektivitas pembelajaran. Efektivitas pembelajaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu proses interaksi antar siswa maupun antara siswa dengan guru dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Rahmawati 2015. Kemudian yang kedua, pembelajaran sinkronus. Pembelajaran sinkronus adalah ketika peserta didik dan instruktur bertukar informasi dan berinteraksi secara bersamaan dalam pembelajaran online dengan menggunakan waktu yang telah ditetapkan. Narayana 2016. Kemudian yang ketiga, pembelajaran asinkronus. Asinkronus dapat diartikan sebagai pembelajaran secara independen, di mana peserta didik dapat berinteraksi satu sama lain dengan materi yang telah disediakan pada waktu yang mereka pilih. Darmawan 2018. Kemudian penelitian yang relevan.
Yang pertama, Farelgi, Ambiar, Simatupang, Giatman, dan Syahril 2021, yaitu yang berjudul Analisis Efektivitas Pembelajaran Daring pada SMK dengan Metode Asinkronus dan Sinkronus. Kemudian yang kedua ada Keisha Amadea dan Margareta Dinda Ayuning Tias tahun 2020 yang berjudul Perbandingan Efektivitas Pembelajaran Sinkronus dan Asinkronus pada materi program linear. Kemudian yang ketiga ada Dewi Sri Rahmatiah, Andi Paida, dan Andi Syamsul Alam tahun 2021 yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Daring dengan Metode Asynchronous Learning di UPT SPF SMP Negeri 53 Makassar. Kemudian yang keempat ada Panji Novantara dan Heri Herwanto tahun 2017 yang berjudul Implementasi dan Efektivitas Mobile Learning dengan menggunakan metode sinkronus dan asinkronus learning pada pembelajaran bahasa Inggris di Universitas Kuningan berbasis Android. Kemudian pada penelitian kerangka pikir. Pada penelitian ini, objek yang akan diteliti adalah metode pembelajaran sinkronus dan asinkronus pada mahasiswa pendidikan IPS Universitas Lampung. Hal ini dilakukan karena melihat situasi saat ini sedang mengalami COVID-19 hingga menyebabkan pelajaran menjadi secara virtual atau jarak jauh. Dengan keadaan ini tentunya membuat metode pembelajaran mengalami perubahan dari keadaan normal. Kemudian munculnya metode pembelajaran sinkronus dan asinkronus yang didasari pada permasalahan pandemi COVID-19 yang dialami oleh seluruh negara dan menghambat aktivitas pendidikan. Menurut Olson dan McCracken, dalam LIN 2020, meskipun format pengajaran sinkronus dan asinkronus menguntungkan dalam pelajaran bagi peserta, namun terdapat beberapa tantangan, misalnya siswa dengan jadwal yang tidak fleksibel, tidak dapat mengatur waktu untuk menjadwalkan sesi sinkronus, dan siswa yang menjawab pada sesi pembelajaran. Dari situ, penelitian yang dilakukan ini terdapat variabel bebas, independen, dan terikat, dependen, di mana variabel bebas yaitu metode pembelajaran sinkronus X1 dan metode pembelajaran asinkronus X2, dan variabel terikat, dependen, yaitu efektivitas pembelajaran sebagai variabel Y. Hipotesis. Ada pengaruh positif antara metode pembelajaran sinkronus terhadap efektivitas pembelajaran. Yang kedua, ada pengaruh positif antara pembelajaran asinkronus terhadap efektivitas pembelajaran. Dan yang ketiga, ada pengaruh simultan antara metode pembelajaran sinkronus dan asinkronus terhadap efektivitas pembelajaran. Kemudian jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif verifikatif dengan analisis data kuantitatif. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner, angket, dan dokumentasi. Kemudian variabel penelitian yaitu metode pembelajaran sinkronus X1, kemudian yang kedua metode pembelajaran asinkronus X2, dan yang ketiga efektivitas pembelajaran Y. Kemudian populasi dan sampel. Populasi mahasiswa pendidikan IPS berjumlah 261 mahasiswa. Kemudian sampel berjumlah 72 responden. Di mana populasinya pendidikan ekonomi berjumlah 64 mahasiswa, pendidikan sejarah 67 mahasiswa, pendidikan keluarga negara 65 mahasiswa, dan pendidikan geografi 65 mahasiswa. Kemudian uji persyaratan instrumen, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian uji persyaratan analisis, uji normalitas, dan uji homogenitas. Kemudian uji asumsi klasik, yaitu uji linearitas garis regresi, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskodestasitas. Kemudian uji hipotesis, uji regresi linear sederhana, dan uji regresi linear multiple. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.